Luar biasa. Kita kembali menyaksikan sebuah drama intelektual kelas abal-abal, diperankan oleh sosok yang mengaku pembela kebenaran, namun sesungguhnya sedang menari di atas panggung propaganda. Ahmad Khozinuddin, pengacara TPUA. Alih-alih menjadi sosok pencari keadilan, ia justru berubah menjadi operator framing yang berbahaya, menyerang institusi penegak hukum dengan retorika licik yang dibungkus dalih demokrasi. Mari kita kupas pelan-pelan tapi dalam. Apa yang dilakukan Ahmad Khozinuddin bukanlah kritik yang sehat. Ini adalah pola serangan sistematis. Ia membangun narasi seakan-akan kepolisian Republik Indonesia bukan hanya tidak netral, tapi juga menjadi alat kekuasaan. Ia menuding kepolisian melindungi Jokowi dari kasus yang ia sebut ijazah palsu. Tanpa bukti otentik, tanpa dasar hukum yang sahih, hanya mengandalkan asumsi liar yang kemudian dikemas rapi dan dilempar ke ruang publik. Tujuannya jelas, menggiring opini, menciptakan persepsi sesat, dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap negara. Framing ini bukan sekadar berbahaya, ini subversif. Kepolisian dalam hal ini dijadikan tumbal atas manuver politik murahan yang dibungkus bendera suci, pembelaan terhadap rakyat dan kebenaran. Padahal siapapun yang memiliki akal sehat bisa melihat tuduhan Ahmad Khozinuddin adalah tuduhan kosong. Tak ada satu pun bukti valid yang menunjukkan bahwa ijazah Presiden Jokowi adalah palsu. Yang ada hanyalah opini dikemas sebagai fakta, lalu disebarkan berulang-ulang agar publik ikut larut dalam kebohongan. Dan yang lebih menyedihkan, serangan ini tidak berhenti pada sosok Jokowi. Target utamanya adalah institusi negara. Lihat pola mainnya, setelah narasi soal ijazah palsu mulai kehilangan daya ledak, dia alihkan serangannya ke kepolisian. Kenapa? Karena Polri dianggap sebagai benteng terakhir dalam menjaga ketertiban narasi. Maka dihantamlah institusi ini dengan insinuasi murahan bahwa mereka tak lagi independen, tak lagi profesional, hanya tunduk pada kekuasaan. Ini bukan kritik, ini adalah sabotase terhadap kepercayaan publik. Kita tahu Polri saat ini sedang membangun wajah baru dengan jargon presisi, prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan. Mereka berbenah, mereka memperbaiki citra, dan mereka berusaha menjadi institusi yang bisa dipercaya publik. Namun, upaya itu secara brutal dirusak oleh orang seperti Ahmad Khozinuddin yang tak segan menjadikan Polri sebagai musuh imajiner demi mendongkrak citra personalnya sebagai pahlawan bayangan. Inilah yang berbahaya, ketika opini sesat dikemas sebagai perjuangan. Padahal, kalau kita mau bicara data dan logika, semua tuduhan soal ijazah itu telah berkali-kali dijawab secara administratif, hukum, dan publik. Tapi bagi orang seperti Khozinuddin, fakta adalah musuh. Yang dia butuhkan hanyalah keraguan. Karena dari keraguan itulah dia hidup, membangun panggung, menarik simpati, dan memelihara kebencian. Narasi yang dibangunnya tidak hanya menyesatkan, tapi juga melemahkan akar kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan demokrasi. Jika dibiarkan, ini bisa menjadi virus ideologis yang menggerogoti sendi-sendi kepercayaan nasional. Maka tidak berlebihan jika kita menyebutnya sebagai bagian dari upaya sistematis untuk menggembosi stabilitas negara dengan memanfaatkan celah kelemahan informasi di tengah masyarakat.